sahabat Tektona di tanah air dari Aceh sampai Papua. Hari ini saya berada di tempat produksi kami ya di PT Tektona Cipta Niaga. Nah ini alhamdulillah saat ini masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini adalah salah satu hasil dari tim marketing kami mendapatkan order. Nah salah satu trik dalam marketing kami adalah mengikuti pengadaan di instansi pemerintah. Di instansi pemerintah itu ada pengadaan langsung, kemudian juga ada lelang. Nah, saat ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara mengikuti lelang sehingga menjadi pengetahuan untuk teman-teman yang satu profesi dengan saya di dunia perkonveksian. Untuk lebih lengkapnya kita sambil duduk aja ya. Oke, ini saya ada di tempatnya manajer kami PT Tektona Cipta Niaga, Pak Dadang. Lagi-lagi sibuk. Biasa kalau Jumat. Teman-teman, dalam mengikuti sebuah kegiatan pengadaan di instansi pemerintah, ini bukan satu cuplak atau SOP baku ya, tapi ini saya bercerita tentang pengalaman yang pernah kami ikuti, pernah kami lakukan. Apabila dalam yang kami uraikan tersebut ada kekurangan atau ada hal yang berbeda dengan pengalaman teman-teman lainnya, silahkan kita saling melengkapi. Sahabat semua bisa menulis di komen sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih akurat, bisa lebih lengkap, bisa lebih luas lagi sehingga bermanfaatnya lebih banyak untuk kita semua di dunia perkonveksian dan garmen. Nah, tahap awal yang kami lakukan adalah tahap persiapan. Yang pertama itu persiapan. Apa aja yang dimaksud persiapan itu? Yang pertama, tentunya yang akan bisa mengikuti lelang itu yang berbadan hukum. Yang berbadan hukum bisa CV, bisa juga PT. Nah, sehingga kita harus menyiapkan akte dari pendirian perusahaan tersebut. Nah, persiapannya itu. Yang kedua, kita melakukan pengurusan izin-izin perusahaannya. Kita harus memiliki SIUP, NIB, dan izin perusahaan yang lainnya. Kalau industri ya izin industri, perdagangan izin perdagangan besar, kan seperti itu. Nah itu yang persiapan yang berikutnya ya. Nah kemudian juga persiapan yang harus dilakukan berikutnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen tentang perpajakan kita. Karena biasanya dalam lelang itu harus ada disyaratkan tentang bukti pembayaran dan pelaporan pajak kita. Ada yang minta 3 bulan terakhir bukti pajaknya, kemudian juga ditambahkan dengan laporan tahunan. Nah, ada yang meminta 1 tahun, ada yang meminta 2 tahun, itu tergantung pada panitia pelaksana lelang tersebut. Kemudian juga yang perlu disiapkan itu selain bukti pajak, bukti bahwa kita itu PKP, perusahaan kena pajak. Nah, itu ada bukti pajak, bukti PKP ya. PKP itu penetapan ke perusahaan kena pajak, itu ada biasanya ada SK-nya, SK PKP. Selain itu juga yang harus disiapkan adalah daftar daftar pegawai. Biasanya itu ada diminta ya daftar pegawai berdasarkan pengalaman kami. Pegawainya misalnya bagian bordir berapa, siapa saja, bagian jahit, supervisornya siapa, kan seperti itu. Selain itu juga daftar peralatan. Nah, daftar peralatan itu biasanya diminta. Oh ya, yang namanya pegawai tadi, daftar pegawai tadi biasanya ada yang bersertifikatnya apa, itu suka menambah menambah kepercayaan panitia untuk mengambil kita sebagai vendornya. Nah, kemudian juga ada yang namanya daftar peralatan. Daftar peralatan itu misalnya jumlah mesinnya berapa, mereknya apa, kemudian juga itu mesin yang tahun berapa, itu ada daftarnya, kemudian nanti biasanya dijadikan persyaratan. Nah, setelah semuanya siap, tentunya kita juga harus sudah memiliki akun di LPSE. Nah, apa itu LPSE? LPSE itu satu web akun untuk pengadaan lelang tersebut. Biasanya kita bisa masuk di LPSE, baik itu PU, kemudian juga kementerian yang lain, dan nanti kita cari di situ tentang pengadaan. Nah, kapan dan bagaimana cara agar kita terdaftar di LPSE itu
waktu dulu pengalaman kami, kita itu daftarnya masih offline ya. Kalau di Bandung itu di Dago, di sana ada kantor LPS di Dago. Mungkin sekarang sudah bisa online, saya kurang paham ya. Dulu kami daftarnya langsung ke sana. Nah, setelah itu semua siap, kita nanti masuk LPSE buka. Nah, kalau kita sudah terdaftar, biasanya di saat instansi akan mengadakan lelang, itu kita terundang. Apabila sudah terundang, di situ ada salah satu pojok ya, mendownload spesifikasi dan kualifikasi semua dan persyarat-syaratannya. Nah, setelah di-download di situ nanti kita akan mengetahui kapan lelangnya dimulai, kemudian juga apa yang akan dibuatnya, diproduksinya, kemudian juga syarat-syaratnya, apa yang diperlukan di situ ada. Biasanya di-download. Nah, berdasarkan pengalaman setelah di-download, nah muncullah syarat-syarat dari situ yang harus dilengkapi. Nah, tadi yang sudah kita siapkan itu kita masukkan di Sikap ya. Sikap itu semacam database perusahaan kita yang memuat data-data kita, itu ada di Sikap online juga. Nah, sudah mendownload tadi itu, download. Nah, di situ kan muncul biasanya ada spesifikasi bahan, foto, syarat-syarat yang lain. Nah, syarat-syarat yang diminta biasanya setelah di-download itu untuk pelaksanaan lelang, yaitu surat penawaran kita. Nah, penawaran itu menyangkut tentang siapa kita, kemudian juga kita berminat tentang pengadaan tersebut. Bahkan di dalamnya nanti ada penentuan harga penawaran kita, harganya. Biasanya di lelang tersebut sudah ditentukan harga sekian, karena panitia biasanya sudah melakukan survei-survei harga. Mereka mempunyai HPS ya, harga perkiraan sementara kalau tidak salah itu HPS. Nah, dari situ kita melakukan penghitungan. Kalau bisa menghitungnya itu yang realistis saja, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Kalau terlalu mahal otomatis tidak akan masuk. Kalau terlalu murah juga biasanya panitianya sudah punya perkiraan yang memungkinkan itu dari harga perkiraan itu turunnya berapa. Kalau terlalu jauh dari harga 100 misalnya ada yang nawarin 50, itu kadang-kadang bisa jadi tanda tanya, tidak dipercaya kan, itu artinya yang realistis saja. Memang juga ada yang berpikir katanya kalau lelang itu pemurah-murah, yang murah yang menang. Belum tentu teman-teman, karena dalam beberapa pengalaman baik saya maupun teman kami di perusahaan yang lain, itu ternyata di saat menang itu bukan hanya harganya yang terendah, bisa jadi harganya ada yang lebih rendah dari yang kita tawarkan, tapi dia tidak menang dalam lelang tersebut. Kemungkinannya banyak, harganya tidak realistis atau syarat administrasi mereka yang tidak lengkap, itu kemungkinan. Jadi tidak mesti yang termurah itu yang menang ya. Nah, beberapa syarat yang diminta biasanya itu menyertakan surat penawaran, kemudian menyertakan fakta integritas bahwa kita akan mengerjakan sesuai waktu, kemudian juga tidak ada suap menyuap, tidak akan ada korupsi. Nah, itu fakta integritas, isinya seperti itu. Kemudian juga membuat surat pernyataan bahwa kita perusahaannya tidak sedang dalam kasus hukum, itu sudah ada biasanya diminta. Nah, selain itu juga kadang-kadang ada yang meminta, walaupun tidak selalu ya, ada yang meminta uji lab dari kain bahan yang akan dipakai. Nah, uji lab itu dalam beberapa kasus memang disyaratkan, tapi pernah juga ada yang tidak mensyaratkan. Artinya dibuat atau tidaknya uji lab tersebut tergantung dari permintaan syarat-syarat yang diminta ya. Kemudian juga biasanya diminta tentang jadwal pengerjaan. Nah, jadwal pengerjaan itu timeline-nya, misalnya pengerjaan kontrak ini, pengadaan ini dilakukan 60 hari kerja. Nah, biasanya meminta schedule-nya. Misalnya hari pertama pembelian bahan, hari kedua apa, ketiga produksinya kapan, pengirimannya kapan. Nah, jadi jadwal seperti itu biasanya diminta juga. Nah, sahabat semua, ada juga yang biasanya diminta juga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu ada yang minta seperti itu juga. Memang di beberapa lelang
syarat-syarat yang diminta itu ada yang sama seperti yang pernah saya sebutkan tadi, ada juga syarat-syarat tambahan yang lain. Misalnya membuat foto, menyertakan foto kan gitunya, menyertakan foto dari hasil pekerjaan kita, foto lokasi pabrik kita, itu ada yang diminta juga, walaupun tidak selamanya ada seperti itu. Nah, itu syarat-syarat dan cara tentang mengikuti lelang di pengadaan pakaian instansi pemerintah yang pernah kami lakukan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Adapun tentang bagaimana mekanisme pengajuan pembayaran sudah selesai, nanti kita di video berikutnya. Kemudian juga bagaimana cara masuk dan mendaftarkan di web tadi yang LPSA itu, nanti di dalam video berikutnya. Nah, ini bentuk persiapan saja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang satu profesi dengan kami di dunia konveksi dan garmen. Itu. Apabila informasi ini bermanfaat, silahkan like, kemudian sebarkan ke teman-teman yang sama profesinya dengan kita. Kemudian juga jangan lupa subscribe channel video kami. Nah, dan terakhir, apabila yang kami sampaikan itu ada sesuatu yang kurang atau tidak sama dengan sahabat semua, silahkan tambahkan di komen ya, sehingga bisa saling melengkapi. Itu saja kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.